Halo semua, Yosua di sini dan kita akan belajar sah. Music keeps me dancing. Jadi, beberapa hari terakhir ini ada beberapa temanku yang minta diajarin untuk investasi saham. Nah, sebelum kita belajar saham, kita harus tahu dulu apa itu investasi. Menurut Kamus Besar Indonesia, investasi itu Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, kita kan udah tahu investasi. Sekarang kita harus tahu apa-apa aja instrumen investasi. Nah, instrumen investasi yang pertama ada deposito. Kalau deposito itu, kita melakukan penanaman modal ke bank dengan jangka waktu tertentu dan return tertentu. Misalnya, teman-teman investasi 1 juta dalam jangka waktu 12 bulan dan returnnya 5%. Artinya di dalam jangka waktu 12 bulan ini, teman-teman nggak bisa ngambil duitnya. Dan dalam waktu setelah 12 bulan nanti, teman-teman akan dapat duit 1 juta dengan keuntungan sebesar 5%. Tapi deposito ini salah satu investasi yang cukup konvensional. Kayak mungkin orang-orang tua kalian zaman dulu punya deposito. Tapi kadang-kadang deposito ini juga returnnya nggak terlalu besar dan bahkan mungkin bisa kalah dari inflasi. Yang kedua, investasi emas. Jadi, orang-orang biasanya investasi emas untuk melindungi nilai dari uang mereka, terutama dari inflasi. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman punya duit 100 ribu, duit 100 ribu ini kan bisa dibeli untuk 1 karung beras. Tapi 5 tahun lagi, duit 100 ribu kemungkinan hanya bisa buat beli setengah karung beras. Itu maknanya inflasi. Nah, kalau teman-teman beli emas 100 ribu hari ini, 5 tahun lagi, ketika emasnya dijual, duitnya tetap bisa beli 1 karung beras. Artinya, nilai dari uang kalian terlindungi dari inflasi. Yang ketiga, investasi properti. Nah, sesuai namanya, investasi properti artinya kalian menginvestasikan uang kalian di bidang-bidang properti. Misalnya, kalian beli tanah seharga 100 juta. Setelah 2 tahun, daerah itu bakalan dibangun satu universitas. Karena bakalan dibangun universitas, jadi banyak orang yang pengen punya rumah di sana. Akibatnya, harga tanah di sana naik jadi 150 juta. Nah, teman-teman artinya punya keuntungan 50 juta. Yang keempat ada reksadana. Untuk reksadana ini kita melakukan penanaman modal dan modal yang kita tanam akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini adalah orang-orang yang udah paham dan mahir di dunia investasi. Mereka akan tahu uang kita cocoknya diinvestasikan di mana sesuai profil risiko kita. Aplikasi yang biasa aku pakai itu Bibit. Kalian bisa pakai kode referral ini untuk dapat bonus. Reksadana sendiri ada beberapa macam, misalnya pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana yang lain. Yang kelima ada peer-to-peer lending. Sesuai namanya, artinya kita melakukan peminjaman uang pada orang atau perusahaan tertentu dengan return tertentu. Misalnya, kita kasih pinjam perusahaan sebesar 100 ribu dengan return 15% dengan tenor waktu 3 bulan. Di sini, setelah 3 bulan, kita akan dapat 100 ribu dengan bunganya, yaitu 15%. Dan yang sekarang akan kita bahas, saham. Saham sendiri dimaknai bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, hasil penjualan saham tadi akan dipakai perusahaan untuk perkembangan perusahaan. Artinya, ketika kalian beli saham, kalian beli perusahaannya. Perusahaan-perusahaan apa aja sih yang bisa dibeli? Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa kita beli, itu perusahaan-perusahaan yang udah go public. Artinya, mereka udah mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia. Untuk lebih paham saham, mungkin kita harus pakai analogi. Analoginya gini, misalkan ada pasar buah. Pasar buah ini kita analogikan sebagai pasar saham yang namanya Bursa Efek Indonesia. Kalau di pasar buah menyajikan banyak jenis buah, di Bursa Efek Indonesia akan menyajikan berbagai macam saham. Artinya, saham kita analogikan sebagai buah. Kalau mau beli buah kan kita nggak langsung beli ke petaninya, tapi kita beli ke pedagangnya. Sama kayak saham juga. Kalau kita misalnya mau beli saham Bank BRI, kita nggak beli di Bank BRI, tapi kita beli di perusahaan sekuritas. Di sini, perusahaan sekuritas dianalogikan sebagai pedagang. Karena beli saham harus melalui perusahaan sekuritas, jadi kita harus bikin rekening di salah satu sekuritas yang kita mau. Misalnya, Mirai Aset Sekuritas, Indo Premier, Ajaib Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan beberapa sekuritas yang lain. Waktu kita buka rekening di sana, otomatis data dan transaksi efek kita akan terdaftar di KSEI. Selain itu, waktu kita daftar, kita akan dibuatkan rekening dana nasabah atau disingkat RDN. RDN akan kita pakai untuk menyimpan dana yang akan kita gunakan untuk transaksi saham. Jadi, kalau kita mau beli saham, kita nggak langsung beli lewat rekening kita yang biasa untuk transaksi sehari-hari. Tapi kita harus transfer dulu ke rekening dana nasabah. Dari rekening dana nasabah,
kita pakai dana yang ada di situ untuk beli saham. RDN-nya nanti bisa dipilih sesuai dengan ketersediaan dari perusahaan sekuritas yang kalian pilih. Biasanya ada RDN Bank Permata, ada Bank BCA, dan mungkin beberapa bank yang lain. Kembali ke analogi pasar yang tadi. Nah, kalau di pasar kan ada banyak buah yang mau dibeli. Gitu juga kalau di Bursa Efek Indonesia. Ada banyak saham yang mau dibeli, yaitu saham-saham yang udah go public, kayak yang udah dijelasin tadi. Perusahaan-perusahaan tadi biasanya dikodekan dengan kode emiten dengan 4 huruf. Misalnya, Bank BRI dikodekan BBRI, Bank BNI dikodekan BBNI, Bank Mandiri dikodekan BMRI, HM Sampurna dikodekan HMSP. Kan kalau kita mau beli buah, minimal beli 1 kg. Kalau mau beli saham, minimal berapa? Kalau kita mau beli saham, minimal kita belinya 1 lot. 1 lot itu setara dengan 100 lembar saham. Harga yang tertera di sekuritas kita, itu harga 1 lembarnya. Misalnya, kalau harga BBRI 4.000, untuk 1 lot BBRI, kita perlu dana sebesar 400.000. Harga sahamnya biasanya bervariasi mulai dari Rp50 sampai Rp40.000. Sekarang apa sih yang buat harga saham naik atau turun? Balik lagi ke analogi pasar buah. Misalnya sekarang lagi musim kemarau. Jadi banyak orang yang pengen makan buah rambutan. Padahal buah rambutan jumlahnya cuma dikit. Karena jumlahnya cuma dikit dan yang pengen banyak, jadi harga rambutan naik. Itu juga untuk saham. Kalau yang jual saham itu sedikit dan yang pengen beli sahamnya banyak, harga sahamnya jadinya naik. Hubungan ini nanti akan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yang pernah kita pelajari waktu ekonomi SMP. Terus keuntungan saham terdapat dari mana? Yang pertama namanya capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang kita dapat dari hasil penjualan saham yang kita punya. Misalnya hari ini kita beli saham 100.000. 2 bulan lagi harga sahamnya naik jadi 150.000. Ketika kita jual sahamnya, artinya kita dapat keuntungan 50.000. Di sini, capital gain kita 50.000. Yang kedua, dividen. Dividen artinya sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan dari penghasilan atau laba yang mereka miliki. Jadi, keuntungan perusahaan biasanya dibagikan dengan para pemilik saham. Misalnya, Adaro Energy bagikan Rp40 per lembar saham kepada para pemilik saham. Kalau kalian punya 10 lot, artinya kalian berhak dapat dividen sebesar 10 lot dikali 100 lembar dikali Rp40. Itu artinya, kalian dapat Rp40. Ada banyak perusahaan yang rutin bagi dividen tiap tahun. Bahkan, ada perusahaan yang bagi dividen 2 kali setahun. Contohnya, Adaro Energy dengan kode emiten ADRO. Kenapa sih kita investasi saham? Karena kalau kita investasi saham, itu artinya kita mendukung ekonomi Indonesia karena kita mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia. Selain itu, saham juga salah satu investasi yang punya return paling tinggi. Mau tahu contohnya? Harga saham BBRI 2016. Harga saham BBRI 2021. Untung kan? Tapi, walaupun dia memberikan keuntungan yang besar, dia juga punya risiko yang tinggi. Contohnya ini, harga saham Bumi dulu, dan harga saham Bumi sekarang. Dari sini kita tahu kalau mau dapat keuntungan yang besar, kita harus punya modal investasi yang besar. Untuk dapat modal investasi yang besar, kita harus punya penghasilan yang besar. Artinya, sebelum untuk mencapai passive income, kita harus punya active income dulu. Artinya, tetap semangat kerja buat bisa investasi. Jangan ngarepin investasi, tapi kita nggak kerja. Dan buat teman-teman yang masih muda dan yang udah tua juga, salah satu investasi yang paling penting adalah investasi leher ke atas. Artinya, perbanyak ilmu dulu, pelajari banyak hal, terus masuk di investasi. Makasih untuk semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang bingung atau ada saran buat video selanjutnya, tinggal komen di bawah. Thank you and see you.